kita mau ngobrol santai aja. Ada tamu. Enak aja tahu. Iya, bukan tamu. Kita jadi kayak ngerasakan kebahagiaan yang lebih. Hatiku tuh udah dipersiapkan. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Halo, balik lagi di SFM. Kali ini kita lagi ada di pinggir air. Pinggir danau. Air. Sama Mbak Nina. Hai. Tuh. Nah, Hari ini kita mau ngobrol santai aja kali ya. Ada tamu. Enak aja tahu. Iya, bukan tamu. Kita pas bareng lagi habis out Eton. Senior. Siang. Enak aja senior tua kali. Dan Nina ini juga baru 1,5 tahun di Belanda. Anak baru nek, makanya. Ya, nggak ada anak baruan di sini. Nggak usah sok senior, nggak usah sok junior. Ini bintang tamu baru Nah, nih. ini bintang tamunya ada Unyil satu. Ini si ganteng nih. Bintang tamunya. Delano. Kita habis makan. Terus kita masih mau killing nongkrong di time, sini, nongki tapi Mumpung nggak di dalam cuacanya. ruangan ya karena lebih enak sambil nikmatin alam dan Bener. juga nggak ngumpul-ngumpul orang. Di sini enak banget. Dan outdoor. Mataharinya pas Ah, lagi ah. zonece bagus banget. Anginnya. Anginnya ya Berasa ini lagi banget. main film. Tapi nggak apa-apa, enak banget sih. Soalnya kemarin-kemarin hujan terus. Belanda tuh summernya lagi Cancel. jelek banget, tipu-tipu muslihat banget ya. Kebanyakan hujannya daripada summernya. Nah ini lagi matahari tuh benar-benar enak banget. Kalau bahasanya kita lagi PHP kali ya. Iya, kita di PHP-in sama summer. Maaf ya guys, gak fokus ngeliatin yang di belakang. Gak apa-apa deh Takut ya. nyemplung. Tanya-tanya sama Nina. Ini apa nih? Ya jadinya kan gue sama Federin kebetulan sama nih. Datangnya dulu sama 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Gitu iya. ya. Bulan April. Barengan ya, bisa barengan Bisa ya. bareng. Beda tanggal. Beda tanggal. 3 tahun lalu bulan April. Iya, tapi tanggalnya beda. Terus kenalnya juga baru di sini, kebetulan kan barengan satu sekolah bahasa. Minta ganti celana renang. Hirdan. Delano, Delano, Hirdan. Ini namanya bukan Denny manusia ikan, namanya Nano manusia ikan. Nah, repot ya, Say. terus apa namanya? 1,5 tahun. Menurut lu gimana? Menurut gue, Gak usah ini, gak usah curcol. nggak boleh curcol ya. Tapi soalnya udah tahu semua pasti rasanya sama. Dan menemukan orang-orang yang ajaib-ajaib. Jadi gini, lu tuh maksudnya gini loh, kita kan sama-sama nih ya. Waktu di Indonesia kan sama-sama Basicnya sama. ritme hidupnya mirip gitu, orang Hampir kantoran ya. Iya, betul. Nah, lu kan sekarang switch dan lu juga ada talent singer ya, as a singer ya. Jadi Nah, Belanda ini Jadi apa yang sudah Banyak iklan, ya? lu rasakan dan akhirnya lu melakukan apa 1,5 tahun ini? Sorry. di Belanda ini yang bikin gue gila adalah musimnya yang pasti. Ya karena dari 2 musim ke 4 musim. Iya. Dan 4 musimnya di sini juga lucu ya. Iya, tapi Pada musimnya juga belum tentu itu juga. Iya, ember. tapi gue berhasil dah bisa melewati winter tahun lalu ya. Ya setahun dari November sampai dengan kemarin bulan apa ya saya? Dan hard winter loh. Hard winter. Masuknya April ya. hard winter. Februari ya, April, yang April. snow itu. Ya, Snow. April masih snow. Oh kan? ya, Nih, snow yang tebel banget itu Februari. Februari. Kan dia iya. baru Pulang di dari sini lagi. Indonesia ya. Iya. Dan yes, aku berhasil. Aku berhasil kayak Dora. itu Seru yang nggak? itu yang bikin aku paling takut adalah waktu winter. Aku karena secara cuaca dingin itu aku kalau di Indonesia aja aku AC nggak Yang dingin banget. AC aja nggak kuat. Bener-bener kalau di hotel itu kalau udah bener dingin aku matiin loh. Bener. Jadi Nenek-nenek. Minyak angin dong bawanya.
Jadi gue paling seneng itu kalau panas. Tapi kalau aku panas gue mesti ngantuk. Nah, orang gimana sih ya? Kayak begitulah manusia. Nggak itu, pernah puas. itu kayaknya panggilan alam semua deh. Iya kalau panas Keluhannya dia. mager gitu ya. Oh, keluhannya dia kayaknya panggilan alam semua Iya. gitu. Manusiawi sekali. Iya. Dan yang pasti yang bikin gue sangat bersyukur sampai 1,5 tahun ini di Belanda ya. Setelah meninggalkannya Indonesianya, kegiatannya, apalagi keluarganya, Hatinya, hatinya sih dia, aduh, bukan. kirain hati lu ketinggalan di sana juga. Iya pasti. banyak orang Indo yang bilang enak ya tinggal di luar kayak gitu. Oh, kalian belum tahu guys rasanya. Tapi gue sebelum gue pindah ke sini, beberapa nasabah dekat gue itu udah menasehati bahwa hidup di luar, bukan hanya Belanda ya, itu hanya sesaat, tapi untuk hidup tetap lu akan lebih nikmat di negara sendiri, itu udah pasti. Indonesia buat gue surga dunia. Apalagi kita di Indonesia itu survive gitu ya, dari cara karir, kehidupan itu kita jadi kayak ngerasakan kebahagiaan yang lebih di sana. Apapun kita bisa dapetin mudah di sana gitu. Iya. Nah di sini kita harus struggle semuanya, ngerjain sendiri gitu. Terus Di rumah juga- sendirian. Kalau suaminya lagi kerja gitu. Oh iya itu juga gue alamin. Jadi bengong-bengong sendirian, Iya. gila-gila sendirian di rumah. Paling YouTube lucu aja yang dari Indonesia kita tontonin untuk hiburan, Iya sih. ya kan? Iya. Atau ya tidur. Yang paling menakutkan kemarin yang buat aku sebelum berangkat ke Belanda itu takut kalau itu aku meninggalkan semua kegiatanku di Indonesia yang sering kumpul-kumpul sama teman-teman dengan gampangnya, yuk wedangan, yuk nongki gitu kan. Dan teman-teman yang baik-baik hati loh. Yuk, Teman yang lama dari kecil. ya begitulah ya. Tetapi di sini kita tuh lebih belajar untuk lebih nggak naif ya, maksudnya Iya. harus reality. Ya, Yang apa adanya bener-bener gitu. aku cari nikmat hidup aja. Jadinya yang negatif-negatif mendingan haweh aja, nggak usah Buang deket-deket. jauh-jauh. Ya, jadi kita lebih menikmati hidupnya kerasa gitu. Iya. Karena lu nggak diganggu orang, lu bebas berekspresi, lu bisa melakukan yang lu suka di sini. Karena di sini nggak ada orang protes. Di Iya. sini enaknya lu tuh bener-bener bebas. Lu mau ngapain aja sebenarnya orang-orang sekitar itu welcome aja. Lu sekarang bener, lu harus bisa realitanya lebih ditambah. Iya, emang bedanya di situ, hidup di sini tuh kayak kita nih sekarang cuma berdua nih sama suami di rumah kan. Mau teriak juga kalau suami nggak ada di rumah, siapa yang mau denger? Nggak ada tetangga. Jendela yang mau lu. denger. Jendelanya nggak mau denger. Jadi kita mesti. Kalau tetangga denger lapor polisi. Oh, tetangga dengar malah dilaporin polisi. Iya. Ada orang berbahasa aneh teriak-teriak gitu lagi. Jadi ya gimana kita aja mensiasati di rumah sendiri gitu kan. Kayak Ya. kita sekarang nih, kayak aku suka bikin hapis tuh snack ya teman-teman ya. Jadi kayak bikin makanan-makanan kecil yang ya siapa tahu kalau dijual bisa laku, bisa buat jajan sendiri. Betul. Ya, gitu. Jadi Harus bukan multi talent di sini. iya, Ya. enggak semata-mata dulu aku beda banget di 180 derajat nih ya. Sekarang sukanya di dapur, dulu di panggung, sekarang di dapur. Nah, karena dia singer, Iya, singer. tapi nggak apa-apa. Tapi selama kita sih sebetulnya kalau kita udah niatnya begini ya enjoy aja, Iya. asik aja gitu. Meski tidak kita di dapur nih, tangan nih udah kena minyak semua nih. Oh, Tiba-tiba jangan sedih, kasar Kakak. ya di sini ya. Tiba-tiba banyak beset-beset kan. Iya. Tetapi Setiap hari ada aja yang free. Ada yang perih. tapi ya Habis udah. masak, mandi, Iya. kok ada perih ya di sini ya. Pas dilihat, oh beset. Jadi gitu. ini bukan tato ya teman-teman. Ini Minyak goreng. ini minyak panas yang menempel di sini. Permanen tato. Tapi nggak apa-apa. Emang udah diniatin kan hidup di sini, dan yang cuma aku takutin sih cuma winter aja kemarin ya. Jadi memang cuacanya ternyata aku bisa melalui, semoga tahun-tahun berikutnya juga bisa melalui, karena aku yang paling takut cuma cuaca di sini, angin dan sebagainya. Yang paling musuhku terberat itu angin. Winter Angin, ya, kemarin betul. angin winter itu salju tuh kemarin nggak
Ya dingin tapi nggak Nggak berasa kalau sobek kita ya? kalau ada angin gede. Karena gini, kata orang sini, kita kan Ai. biasa di musim 2 musim ya. Ai. Kata orang sini kalau salju itu udah turun banyak, itu malah udah nggak dingin. Udah nggak dingin Ya, ya. istilahnya udah hilang. Udah hilang dinginnya. Nah, dinginnya itu sebelum snow itu turun. Itu dinginnya sampai kuping gue tuh kayak disilet-silet perihnya. iya. Tapi kalau udah itu turun, itu Udah nggak lebih dingin. enakan. Ya. Kayak hujan juga gitu. Kalau hujan itu udah turun, udah nggak Udah enak. dingin, Iya. malah tinggal enaknya aja gitu. Ya begitulah yang dulu aku dulu emang masak aja nggak pernah gitu kan. Sama. Di rumah aja masak nggak Sama. pernah karena hidupnya udah bener-bener siang sampai sore kita kerja kantoran, malam Iya. masih nyanyi. Dan dulu sebelum kerja kantoran tuh aku full nyanyi, ngamen gitu. Iya. Jadi ya udah beginilah. Jadi hidupnya sekarang menikmati apa yang bisa dinikmati itu aja. Iya, betul. Tidak memaksakan sesuatu. Kalau emang sekarang nggak bisa harus bernyanyi ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa masih Nyanyi sendiri aja di kamar mandi. iya kan kita punya TikTok, Bo. Kita punya TikTok. Tapi Iya. mohon maaf ini kalau nyanyi saya nggak pede ya. pengen joget-joget jadi TikTokan aja lah. Pasti Kalau teman-teman pengen gue nyanyi di tahu deh TikTokan. kalau- Ya kalau ada mau ngajakin nyanyi ya oke, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting tuh sekarang sehat ya. betul. Kita puji Tuhan bisa bekerja, masih bisa bekerja Ya. dengan bikin makanan kecil-kecil kita Ya. juga lumayan bisa buat jajan kita di sini sama keluarga kita yang di Indonesia. Ya. Udah asik aja pokoknya. Bagi teman-teman yang mau bikin acara juga ada ya, yang butuh penyanyi Ah, Kita punya Asep. Kita punya Asep, hubungi saya. oh begitu. Jadi Pembayaran juga melalui saya. lebih baik jangan karena 70% masuk ke dia. Udah kayak Wendy gua. Udah kayak Wendy Cagur gua. Jadi asikin aja deh pokoknya. Kalau semisal kita masih bisa berkarya lewat YouTube ya, aku juga punya YouTube ya. Sini Nanti deh. bisa teman-teman lihat juga. Silakan dinikmati di sana. Ya udah udah kayak pokoknya untuk nyalurin kangen aja. Wis itu cukup. benar-benar berubah banget ya semenjak Ya. pindah ke Ya, sini. harus merubah mindsetnya. Iya. Gitu. Ya itu natural banget lama-lama kayaknya ya Iya. kita jalanin. Iya. Karena gue juga di Jakarta itu hidup gue cuma di kantor. Kita Nongkrong, mau makan nongki. apa-apa tinggal GoFood. order. Semuanya serba mudah. Terus kalau weekend atau itu kita liburan atau dugem atau ngafe atau apa suka-suka. Tapi di sini semua itu 70% hilang Bikin sendiri kehidupan semuanya. itu. Kalau mau Ja- bikin nah, sendiri. nah akhirnya kita mau nggak mau nyoba tuh namanya udah kayak ini profesor eksperimen bumbu-bumbu dapur untuk dapat menciptakan makanan-makanan yang sesuai dengan lidah kita yang masih Indonesia banget. Tapi jujur aja gue sebelum gue pindah ke sini gue nggak tahu lo bumbu dapur. Sama. Sumpah nggak ya ada. jangan kan lu, emang lu doang. Itu gue rasa dialami oleh banyak orang, terutama kita yang emang nggak pernah ke dapur gitu. Dan ternyata pas gue mau mulai dapur itu, oh nyokap gue itu kan jago banget masak. Dia emang spesialisnya masak, khususnya makanan Brazil. Nah dia itu bagi gue itu dulu orang yang jenius, orang-orang yang bisa masak tuh hebat loh, bisa meracik macam-macam bumbu jadi rasa yang enak gitu. Ternyata gue nggak kalah sama profesor-profesor ini. Dan Narsis. Iya, dan apa ya? Ada rasa kebanggaan tersendiri gitu loh. Gue bisa masak ini loh gitu. Jadi Terus apalagi ada orang lain lagi ya yang Enak, bilang enak, akhirnya gitu. order Iya. dan Iya. jadi extra income kita. Iya, Itu betul. jadi kita tuh ada sesuatu mencintai kerjaan itu. Jadi kita Betul. tuh mencintai yang namanya masak loh sekarang. Iya. Iya. Beneran, itu gak gue pungkiri. Apa mungkin itu udah genetik dari emak gue turun, atau lu juga mungkin genetik Gue rasa karena genetiknya gue Karena seni, Bo. bukan karena ini keterpaksaan, tapi jadi sesuatu yang positif. Iya. Karena terus terang dari income salaries gue yang first income itu bisa malah kadang lebih tinggi daripada first income gue gitu. Jadi bestelan itu malah jadi kadang-kadang
lumayan banget gitu untuk ya bisa untuk nabung, untuk jalan-jalan, pokoknya buat senang-senang apa yang lu senengin aja deh di sini pokoknya. Iya, awalnya kita daripada bengong di rumah sebetulnya kan, daripada Ya, diem karena aja. waktu banyak banget, kita tuh punya waktu tuh banyak banget sebenarnya. Dan ada satu pekerjaan Ya, yang salah satu kerjaan yang nggak berguna itu seperti ini ya. Karena kita itu banyak banget waktu. Kalau bisa dijual waktu itu gue jual gitu loh. Ada yang mau belinya, ada yang mau belinya 3 jam. Ini kita berusaha menjual waktu kita. enggak ada pekerjaan yang memakan banyak sekali yang aku lakukan di rumah yang sebelum aku bekerja. Kamu tahu pasti apa, dan kamu pernah ngerasain itu. Ya mungkin orang nggak akan mau melakukan itu. Aku bikin makanan. Kamu pernah ngerasain makanan kayak itu kan? Apa namanya? Sate ceker. Oh, sate ya. Sate ceker. Dulu Nina ini belum datang permanen di sini. Pertama kali yang aku jual ya, adalah sate ceker. itu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya, pertama-tama ya Itu awal-awal. pertama kali gue ketemu Nina itu dia jual sate ceker udah nggak ada tulang. Iya. Ya. Iya. Itu 5 euro. 5 euro 5 stuks ya. Iya, 5 stuks ya kalau nggak salah. Iya benar. Terus gue itu belum kenal dia banget, cuma yang sekelebatan dikenalin orang ya waktu itu ya. Dan lu waktu itu masih kayak hantu, Cong. datang hilang. Dia waktu itu masih visit aja. Iya. Ya, belum MVV lu belum ya? Belum. Udah. Belum. Oh, belum. Oh, Abis iya, itu lu iya, balik lagi. Dia pas udah ngotot. Beneran waktu itu dia balik Iya, bener, gue lagi. lupa. Dia waktu itu balik lagi ke Indonesia, terus 6 bulan kemudian kalau nggak salah Iya, lu balik baru lagi balik ke sini. sini udah MVP kan. Nah, itu waktu dia masih visit ke sini, gue sempat pesen itu sate ceker ya. Itu karena 3 bulan gua nggak ada kegiatan itu apa-apa. unik banget rasanya memang. Iya, dan sate ceker itu kan tahu kan ceker banyak tulang dia kan, kita harus ngilahin tulangnya, dan itu aku lakukan berjam-jam sayangku, dan hanya aku jual seharga segitu. Iya. Tapi aku mau melakukannya karena aku mau dan aku suka. Seneng, jadi, ya. Jadi Nah itu dia yang gue bilang, lama-lama even kita nggak bisa masak terus sekarang bisa masak, terus jadi karena enak dan orang lain juga menilainya bagus hasilnya, itu jadi cinta. kita ketagihan buat bikin lagi iya, kan. jadi kita tuh menyintai masak ini gitu Iya. loh. Jadi suatu tantangan kalau kita di otak gue nih lagi pengen makan ini, misalnya gue gini kayak kemarin nih belum lama ya, 2 atau 3 minggu lalu, gue tuh pengen banget makan batagor yang Bandung Indonesia, yang pokoknya lidahnya Indonesia. Kalau perlu abang-abang batagor yang di Jakarta ya. Akhirnya gue ngulik sendiri isiannya bagaimana supaya kayak Indonesia tapi enak gitu. Gue ngulik, jadi kita itu langsung ketantang gitu pengen bikin. Jadi ya, Dan enak. ini yang udah ngerasain ini. Aku belum. Lu janji sama gua kan? Iya, tapi gue belum ada waktu bikin. Nanti gue bikinin. Nanti gue pasti. Batagor Bandung. Iya, Batagor Bandung. Kita promosi lah sekarang. Pernah ngerasain sate ceker? Belum. Dia belum ya? Belum. Tapi gua nggak mau bikin lagi. Itu lelah ya. Tapi segala sesuatu yang bikinnya melelahkan sih gue skip ya. Jadi hanya untuk konsumsi sendiri aja. Oh, iya, Gitu. iya. Karena enggak deh, makasih. Ini kan kayak gini nih. Kayak kita nge-review beberapa kali makanan, itu yang menurut gue orang lain bisa bikin enak dan rasanya bagi gue udah cocok. Jadi gue better beli aja. Daripada gue bikin sendiri. Tapi kalau bikin sendiri bisa dan enak ya kita Nah, ini sendiri ya. ya. Tapi iya benar sih. Dan itu istilahnya udah rezeki dia. Iya. Gitu. Itu udah partnya dia speciality bikin itu Iya. gitu. Jadi kita masing-masing aja gitu. Nah, oke, itu berarti lu udah 1,5 tahun, berarti udah bisa let it flow ya dengan ritmenya di sini Iya. ya. Mau nggak mau awalnya gue harus menerima apapun konsekuensinya begitu meninggalkan Indonesia untuk Kenikmatan yang itu harus dikesampingkan dahulu. iya. Jadi kita dari orang-orang kantor. Tetapi Tangannya kasar say. tetapi satu hal yang aku seneng di sini, pekerjaan apapun dihargai lah, gitu loh. Maksudnya kita lebih dihargai dengan jenis pekerjaan kita sekarang, misal dibandingkan di Indonesia. Secara ini kalau kita lebih di Belanda dihargai. itu yang gue suka juga, itu kerjaan apapun itu bagus di sini. Iya. Tidak ada kerjaan yang buruk atau rendah gitu, enggak. Karena mereka itu punya udah punya plot masing-masing, pembayaran mereka
Jelas. Dengan kerjaan yang seperti ini lu harus boleh dibayar sekian. Itu Iya. udah ada ininya. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya kasarnya, sorry to say ya, misalnya tukang sampah Iya. bayar aja 100.000, itu enggak. Enggak. Di sini tukang sampah justru harus Bayarnya sama levelnya, kita. sorry, Iya. 3 kali dari kita. Oh malah 3 kali. Itu level manajer ke atas gajinya untuk tukang sampah di sini gitu. Dan bayaran per jamnya aja di sini mengikuti usia kan. Iya. Iya, Sesuai itu usia. itu ikutin usia, sama dia udah ada risiko kerjaan lo apa, di luar apa di dalam ruangan. Itu semua dipertimbangkan untuk bayaran dia per jamnya gitu. Kalau yang kerja di luar gedung atau ruangan itu biasanya lebih tinggi gajinya daripada orang kantoran. Itu udah konsekuensinya karena sini dia lebih beresiko dalam kerjaannya. Gitu ya. Gitu, ya. Ya, begitulah. Jadi di sini bagusnya ya semua kerjaan bagus dan semuanya memang dihitung untuk masa depan tuanya dia ya, masa tuanya dia. Walaupun itu sebenarnya kalau dihitung-hitung, gue hitung-hitung sih, pernah gue coba hitung-hitung sebenarnya op is op. Tapi at least dia tidak keleleran gitu loh. Iya. Tidak menjadi orang-orang tua yang keleleran gitu yang Tidak menjadi beban juga buat keluarga yang Anak-anaknya lain mereka, dan iya. anak-anak yang lain. Iya. Itu yang sistem yang di sini yang memang bagus. Iya. Kalau kita di Indonesia belum bisa karena ya begitulah, rakyatnya, masyarakatnya, people-nya lebih banyak daripada di sini kan Iya. penduduknya gitu ya. Jadi otomatis ya, tidak bisa seperti di sini. Cuman ya jangan bilang kalau di sini juga enak, enggak. Melawan cuaca itu lagi yang berat itu. Bener-bener kalau udah dingin, aduh ampun deh. Mungkin orang mikirnya kalau liburan, enaknya tinggal di sini. Padahal Iya. mereka liburan. Kalau Belum tentu melihat kenyataan hidup yang di sini beda banget. Hidup sama liburan mah beda, Beda, Nek. say. Iya. itu udah pasti berbeda. Mhm. Sekolah juga kan cuma sementara, paling 3 tahun 4 tahun, habis itu pulang ke Indonesia itu masih kayak enak. Tapi kalau untuk forever sih kayaknya kalau gue pribadi sih enggak ya. Jadi gue belum tetap tahu. kalau gue memang endingnya tetap pulang ke Indonesia. Pinginnya ya. Bukan pengen ya udah pasti. Udah Pasti, planningnya iya, ya. Iya. Kalau aku sih pinginnya begitu tapi belum tahu, nanti kan kita belum fix ya, kita belum ngelihat nanti gimana. Pengennya begitu ya, kalau semuanya dibalikin lagi sama Tuhan lah. Kalau emang jalannya ke sono ya ke sono gitu. Kalau gue karena suami gue juga lahir dan sempet agak gede di Jakarta, Iya. karena dia teman gue juga dulunya. Iya. Jadi dia tetap hometownnya dia, feel-nya ada di Indonesia, ada di Jakarta ya. Jadi kita Tahu tetap sih. Kalau Kalau belum tahu ya. nggak tahu sih, Belum nggak tahu ya. Benar, pengennya sih balik ya, maksudnya menua di Indonesia aja kayak gitu. Dek, Tapi nggak tahu juga. Iya. Kalau dia Tahu ya. suaminya orangnya sini asli Iya. ya. Jadi agak shy, mutusin sendiri. Sama. Aku juga bukan, walaupun suami bukan orang asli di sini, dia kan dari Suriname. Jadinya ya ada beberapa pilihan, Suriname, Belanda, Indonesia, tetapi sebisa mungkin ya kalau bisa balik ke Indonesia ya aku lebih senang. lebih prefer ke balik ya. Karena hatinya di sana ya. Begitulah say. Begitulah say. Hampir setengah abad menghabiskan waktu di Indonesia. Iya, Hampir ya. hampir. Belum. Bye lah. Belum. 7 tahun kemudian ya sebenarnya kita udah setengah Enggak, gue abad. masih 20 tahun lagi. Gigi lu. 20 tahun lagi apa? 20 tahun lagi setengah abad. Enggak. Ya beginilah, paling kalau kita libur lagi nggak kerja ya begini, kita ngobrol ya udah seneng lah buat refresh. Selain tadi TikTok. Jadi ini adalah jam apa namanya? Jam kosong. Gabutnya. Ya, gabutnya. Gabutnya kita begini. Ya. Terus udah itu kita gunain waktu, kalau gue gunain waktu semaksimal mungkin untuk sesuatu yang gini-gini, lebih tidak mengusik hidup orang gitu ya. Jadi kita lebih ke life Kitanya balance masing-masing. life-nya kita aja Iya. gitu loh. Jadi gue juga kalau kumpul sama temen itu sebisa mungkin nggak usah deh ngomongin orang gitu ya, apalagi di sini tuh orang sensi, jadi mendingan lakukan apa yang buat lu happy gitu. Di luar lu ngomongin orang atau ngegosipin orang. Terakhir kita ngomongin apa sih? Habis lagi. Paling bukan, makanan. bukan. Apaan? Terakhir kita
nostalgia Oh iya. kerjaan di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Kebetulan lu dulu di bank apa? Aku di BTPN. BTPN Solo. Kamu di kantor apa dulu? Oh, aku di ini cetakan. Oh, percetakan. Aku di Kita basicnya hampir SBC sama. Jakarta. Ya, kita Ya. berdua basicnya hampir sama Iya. gitu kan. Dengan ritme pekerjaan juga hampir sama. Iya. Dengan pressure pekerjaan juga Juga hampir sama. sama-sama. Sebenarnya kalau masalah pekerjaan pressure kita juga pernah ngerasain pressure kerjaan yang berat. Di sini juga kalau dibilang pressure kerjanya berat itu juga karena kita kan kerjanya dihitung per jam. Jadi orang yang memperkerjakan kita pengennya kita lebih maksimal, ya sebetulnya sama aja. Cuman apa ya, penghargaannya memang lebih Industri berasa. apa aja sih sama aja sebenarnya. Iya, pressure-nya sama aja gitu. Kalau karena emang dulu mungkin karena aku udah kebiasaan kerja di bank, nggak 100% nyanyi. Jadi pada saat aku ya sedih sih meninggalkan nyanyi waktu itu, tapi juga udah biasa aja That is gitu loh. happen ya. Iya, that's happen. Begitu aja. Aku juga pernah di Indonesia sempat cuti nggak nyanyi karena di awal-awal kerja di bank itu pimpinanku bilang kamu nggak boleh nyanyi lagi. Tapi lama kelamaan juga dengan berjalannya waktu ada acara kantor disuruh MC. Habis itu Lama-lama ke situ-situ juga. baliknya ke situ lagi. Emang udah di situ. Iya, pas kayaknya. nge-MC nanti kalau pas break Mbak nyanyi ya. Ya udah balik lagi nyanyi. Jadi begitulah sampai waktu itu sempat nge-MC nyanyi sampai meeting tingkat di BOD juga gitu. Jadi sampai di Jakarta dan sebagainya balik lagi ke sana walaupun nggak full 100%. Jadi aku sudah bisa merasakan bahwa nyanyi itu bukan 100% hidup aku. Jadi ya udah aja biasa Jadi aja. untuk side job atau Ya. hobi, lebih ke hobi ya? Ya, Lebih iya. ke kesenangan ya? Iya. Kalau bisa nyanyi ya seneng, enggak ya biasa apa-apa, aja, ya. nggak apa-apa gitu. Udah nggak harus. Iya. Ternyata ada sesuatu yang lebih harus karena Iya. lebih bisa untuk jalanin hidup gitu. Pastilah. Kalau kita di sini bisa bikin habis, bisa kerja, bisa dapat uang, kita kan punya anak. Kalau aku punya anak di Indonesia ya bisa worth it ke situ, why not? Aku bisa mana yang lebih worth it kalau aku sih gitu sekarang ya. Ya. Jadi kalau di sini nyanyi hanya untuk hobi misalnya, gitu kan nggak bisa dapat sesuatu yang worth it gitu kan? Ya lebih suka dapat yang worth it karena aku punya anak di Indonesia yang nggak bisa aku bawa ke sini dengan gampang karena sudah di atas 18 tahun yang pastinya ya begitulah gitu. So dipupus semua selesai. Dan kebetulan loh ya pas aku pindah ke sini tahun 2020 bulan Maret, pas tanggal 13 Maret waktu itu pas aku di Bandara Jakarta, Solo dan Indonesia dinyatakan kondisi luar biasa. 2 minggu kemudian langsung PSBB dan kemudian langsung semua teman-teman entertain stop, nggak bisa nyanyi, restoran, kafe. Aku jadi merasa Tuhan itu Thanks Gato. ya kayak udah aku tuh Ngatur. hatiku tuh udah dipersiapkan. Nin, kamu udah berangkat ke Belanda, udahlah gitu, udah pasti udah ada jalannya. Aku udah sempat kepikiran, aduh ntar kalau teman-temanku bikin story nyanyi lagi event job di mana, aduh pasti aku pengen. Dan setelah itu ini ya. bener-bener stop, nggak ada yang bikin story. Jadi kayak Tuhan tuh jaga hatiku gitu loh kayak ya. Walaupun ya udah, Nin udah kamu hidup di sini nih, udah sementara seperti itu. Bukannya aku bersyukur teman-teman nggak bisa nyanyi, enggak, tetapi kayak ya Kayak ada waktu-waktu yang tepat gitu loh, udah itu aja. Ya ini, Jalan seperti ini. yes, Belanda. yes betul. Dan mungkin kalau aku di Indonesia cuma ngandelin nyanyi waktu itu mungkin aku malah nggak bisa kerja sama sekali loh. Sampai sekarang teman-teman kasihan juga yang entertain bener-bener nggak bisa kerja kayak gitu. Ya tapi kan lu kalau di Solo kan lu masih ada kerja di di bank. kantor. Tapi enggak waktu itu ini kok ya. Iya, Stop dini kan? Iya, tapi karena kan Pensiun ada dini. rencana ke sini aku ambil pensiun dini. Jadi ya semua sudah Tuhan atur lah. Jadi sampai aku dengan kondisi hari ini nih duduk sama kalian nih Tuhan yang ngatur nih. Ya, gitu ya. Wario. Bener loh. Kalau gitu tuh Tapi kita mikir untung gitu sih aja. gue juga kadang-kadang gini, gue tuh ketemu teman-teman ya Tante Valen, Tante Nina Tante Nina. gitu. Jadi kalau ini negara manapun, pindah ke negara manapun sih ya jalanin aja gitu, nggak usah ketakutan ini itu. Iya. Gue sih Nikmatin kebetulan gue orang yang nggak begitu. Jadi gue orangnya gini, tipenya gue pilih keputusan A, gue jalan nih ke A. Totonya gue bagus di situ, yaitu thanks God.
Tapi tau gue misalnya kebetulan nggak bagus di yang si A ini. Kalau gue menurutnya gini, oh ya udah ini zong aja gue. Kalau gue hanya gitu aja sih, easy going. Pasti akan ada yang lain. Jadi gue harus cari jalan B nih. Kalau gue kayak Iya. gitu orangnya. Jadi gue take a risk. Jadi nggak yang pernah takut dengan risiko gue nanti sini susah. Nggak. Siapa orang yang bisa bikin gue susah gitu? Gue berprinsip seperti itu karena semua itu balik ke lo gitu loh. Gue bisa melakukan apa aja yang pasti bisa bikin gue survive gitu. Ya, jadi memang jiwa orang tuh beda-beda di sini gitu. Jadi menurut gue kalau orang yang punya niatan sesuatu untuk ke tempat lain, negara lain, gak usah takut sih. Apa? Oke lah. Kita akhiri saja ngobrol-ngobrol ini. Karena bintang tamunya yang kecil udah mulai bosan kayaknya. Ini kayaknya bocah udah mulai ngantuk. Kapan-kapan kita bikin ini lagi ya buat masak bareng ya. Oh ya boleh. Dah.